adalah salah satu bentuk perlindungan kami Bapak Ibu sebagai negara. Kenapa? Karena untuk teman-teman yang masih berjuang di sini, ini kan pergerakannya kan masih terus berpindah-pindah, apalagi kondisi saat ini, betul nggak? Betul kan? Masih berpindah-pindah, kadang tinggal di mana, di sini, lain sebagainya, di sini merasa idaman, pindah lagi kemana. Kontrol kami adalah dengan memberikan travel dokumen 1 tahun. Kenapa? Jadi ketika travel dokumen akan habis, dia akan datang lagi ke perwakilan dan akan mengupdate. Kita akan update. Kita lakukan wawancara bagaimana saat ini kondisinya. Kerja di mana, tinggal di mana, dibayar atau tidak, kondisi aman atau tidak, apakah sudah ada rencana mau pulang atau tidak, lain sebagainya. Karena apa? Karena di Indonesia ini Bapak Ibu, banyak sekali kasus-kasus ada yang suaminya hilang istrinya karena dia bilang mau jalan-jalan ke Amerika tapi nggak pulang-pulang, ada itu. Ada anaknya hilang orang tuanya, nggak ada kabar karena berangkat ke Amerika nggak pulang-pulang, ada. Ada suaminya, ada bapaknya yang pergi ke Amerika nggak pulang-pulang, ada. Dan siapa yang ditanya? Pasti perwakilan Republik Indonesia yang ada di Amerika. Dan ketika kita tidak punya datanya, kita akan kesulitan. Bahkan ada kasus WNI ketika saya tiba di Jakarta, dia meninggal, kemudian perwakilan tidak memiliki datanya, kemudian minta data cek ke database di pusat, kami juga tidak ada datanya. Akhirnya apa? Keluarga di Indonesia menganggap bahwa yang bersangkutan sukses di luar negeri, padahal sudah meninggal. Kasihan kan? Nah ini jangan sampai terjadi pada kita. Makanya tolong ketika ada kebijakan pemerintah yang baru, jangan dianggap ini mempersulit. Tidak ada mempersulit. Sempat ada beberapa case, beberapa pemuka masyarakat di beberapa, bukan di sini tapi di tempat lain juga di wilayah Pantai Timur sana, dengan keras, dengan lantang menyampaikan bahwa apa ini dokumen ini menyulitkan kami tidak bisa, warga kami tidak bisa untuk sekolah, tidak bisa untuk bepergian, tidak bisa untuk ini itu. Langsung saya jawab, dokumen perjalanan ini resmi dikeluarkan, diterbitkan oleh pemerintah, oleh negara sesuai standar internasional. Instansi mana yang tidak menerima itu, biar saya datangi bersama perwakilan dari state setempat. Kemudian kita akan kasih tahu bahwa ini bisa digunakan dan ini adalah dokumen resmi yang diakui oleh negara dan internasional, diterbitkan oleh negara nasional. Dan ternyata apa? Beliau langsung tiba-tiba keluar karena tidak bisa membuktikan. Saya tanya, Pak, tolong Pak, instansi mana yang tidak bisa menerima dokumen ini? Tidak ada. Pada intinya travel dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia itu diakui oleh pemerintah Amerika. Amerika sendiri saat ini mereka punya ada 5 atau 6 jenis travel dokumen. Spesimennya saya ada punya di ruangan. Kita hanya punya 2 saja. Ini masih diperdebatkan. Padahal ini adalah salah satu kontrol kami sebagai negara. Sehingga ya itu tadi. Karena untuk teman-teman yang masih berjuang ini kan masih bergerak nih. Sulit kami. Karena kalau ada masalah, saya bersama tim konsuler, bersama Mas Faiz yang datang ke penjara-penjara imigrasi untuk melakukan pendataan, pengambilan foto biometrik untuk selanjutnya dipulangkan. Gitu. Kami tidak mau hal itu terjadi. Sehingga mohon agar semua kebijakan negara yang diimplementasikan di luar negeri itu bisa dilaksanakan atau diikuti saja. Ya. Oke.